Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kita sedang panen mangga. Nih, panen mangga. Sambil ngopi, ini sedang berkumpul sambil menunggu hujan, lagi bercengkrama sambil ngobrol. Yang mana obrolan ini mungkin temanya adalah Walia Mursida. Yang mana Walia Mursida itu adalah ada di surat Al-Kahfi 17. Falam tajidalahu Walia Mursida. Nah, jadi Walia Mursida ini seorang manusia pilihan yang dipilih menjadi channel wasilah yang ada di zaman ini. Nah, menurut Pak Turidi, gimana dengan Walia Mursida ini bisa sampai ketemu Walia Mursida yang ada di Thariqat Naqsabandiyah Lidiyah Al-Mahdiyah Nusantara ini? Kok bisa sampai menemukan Walia Mursida yang mutlak ini? Gimana ceritanya? Kalau saya tuh sebetulnya pencari apa orangnya, apa kalau ini tuh selalu penasaran. Kalau belum ketemu yang pasti tuh, yang pas tuh pasti saya nyari terus sampai kemana-mana saya jelajahi. Belum klik gitu. Belum klik, baru di sini saya pas sama ini tuh apa pemikiran saya sama keyakinan saya tuh, logika saya tuh. Apa perbedaannya dengan di tempat yang sebelumnya? Kalau di tempat sebelumnya paling saya tuh suruh mengamalkan, suruh ini aja, Zikir. Zikir aja. Tapi kalau di sini suruh zikir, berabdi, berbakti di sini. Dan saya sudah mengakui bahwa di sini saya sudah merasakan. Jadi ada istilahnya yang disembahnya ada gitu. Ada. Nah, terus yang didapat setelah baiat sampai mengikuti sistemnya gimana, apa yang setelah didapat? Ya tambah yakin aja. Sama yakin aja bahwa tujuan pasti kita tuh ada di sini. Kiblat ya, kiblat rohani. Jadi bukan omong doang. Bukan omong doang kalau di sini. Kalau Pak Yadi gimana Pak Yadi? Alhamdulillah. Ini tentang Walia Mursida ini, channel wasilah. Tentang wasilah itu ya dulunya saya itu prosesnya sama dengan Pak Turidi, itu seorang pencari gitu. Bahkan saya pernah belajar beberapa tarekat A, tarekat B, tarekat C. Masih kayaknya masih ada apa ya, ada suatu kekosongan gitu, hampa. Apa sebenarnya saya yang cari nih gitu. Kok saya selama ini ya tujuan saya kan beribadah, tapi kok rasa-rasanya apa gitu, kayaknya hampa gitu. Kemana yang saya cari itu, yang dicari jadi tujuan saya itu. Kemudian saya terus beberapa tarekat, bahkan beberapa guru tarekat saya juga ada yang apa istilahnya berlindung, tapi saya itu tidak menyerah begitu saja. Saya cari terus sampai alhamdulillah ketemu dengan yang namanya tarekat juga. Waduh, kayaknya bener enggak nih kayak yang dulu nih tarekat. Saya agak bingung juga ini, saya ragu gitu. Tapi oke lah, karena saya istilahnya ya belajar lah sampai di mana gitu. Kemampuan saya untuk belajar ini sampai bisa menemukan titik apa ya, titik tujuan saya itu sampai istilahnya untuk apa ya,
sampai ingin hakul yakin gitulah. Sementara yang saya alami kan dari yakin dulu, kemudian ainul yakin. Nah ini sampai tahap ainul yakin saya itu yang bagaimana gitu. Saya tanda tanya terus. Terus saya terus jadi alhamdulillah ketemu dengan tarekat ini. Kemudian saya dibimbing, dibimbing, diarahkan, diberi petunjuk. Kemudian saya memenuhi memenuhi rukun syarat. Ya, alhamdulillah saya diterima di tarekat ini. Dan alhamdulillah saya keyakinan saya alhamdulillah Full, ya. kemungkinan ya udah ada full gitu, ada full menuju ke arah-arah aku yakin. Dan terus saya digedig akhirnya saya mungkin Digede-gede. akhirnya saya mungkin ya Digede-gede. ke titik aku yakin Pak gitu ya. Ya, Alhamdulillah yakin, saya ya. sangat bersyukur sekali dengan ketemu sekolah ini. Alhamdulillah bahkan menambah saudara-saudara saya dari seluruh Nusantara gitu. Alhamdulillah gitu. Logis gitu ya. Iya, Ilmiah. logis, ilmiah gitu. Ya enggak neko-neko lah kalau bahasa anak buahnya mungkin gitu Pak. Ya mungkin dulu Pak. Oke. Saya alihkan dulu. Pak. Siap. Pak, mau nambahin lagi? Udah cukup. Nah, gini, jadi saudara-saudaraku dimanapun berada, setiap ngobrol ditanya, saya mencari thariqoh yang pasti, thariqoh yang karena selama ini masih mengambang, belum yakin. Semua berbicara seperti itu. Saya jelaskan apa sih sebenarnya thariqoh di sini? Kok orang-orang nyari setelah nemu di sini merasa hakul yakin? Yang pertama di sini diajarin syahadat. Ya, syahadat itu asli intinya rukun Islam yang pertama adalah syahadat bersaksi. Betul nggak saudara-saudaraku? Bersaksi. Apa artinya bersaksi? Berarti Menyaksikan. menyaksikan, ada yang disaksikan. Dan disaksikannya itu apa? Isi syahadat itu bersaksi akan Allah dan akan Rasulnya. Nah, disinilah bersaksi akan Allah dan Rasul. Bukan hanya kata-kata burung beok. Tetapi jangan ditelan mentah-mentah. Ada metodologinya. Gitu. Nah, setelah bersaksi, bersyahadat, berarti kan syarat rukun Islam yang pertama sudah sah, sudah selesai, sudah diakui, itu bentuk syarat rukun. Nah, setelah syarat rukun yang pertama udah lulus, berarti kan rukun Islam yang kedua itu sholat. Apa sih sholat itu? Dalam Al-Quran disebutkan as-sholatu lidzikri. Sholat itu intinya berzikir, dan berzikir itu mengingat. Mengingat apa? Ya mengingat Allah. Nah, ada pertanyaan ya di luar, kalau ditanya gitu tidak ada yang bisa menjawab. Apanya Allah yang diingat? Penciptaannya, makhluknya. Pokoknya jawabannya tidak ada yang tepat. Nah, sedangkan mengingat Allah itu adalah yang namanya mengingat, berarti pernah ketemu, ada barangnya. Ya, kita ketemu dengan si A, terus kita ingat, oh si A itu wajahnya seperti ini. Nah, itu mengingat. Nah, jadi kalau mengingat tapi tidak ada yang diingat, tidak jelas, bukan mengingat, menghayal namanya. Nah, apa yang diingat? Apanya Allah yang diingat? Yaitu ketika bersaksi dalam syahadat. Nah, itulah kunci kenapa di tarekat ini orang merasa hakul yakin. Nah, ketika udah jelas yang diingatnya ada, dan sholat, berabdi, berbakti, menyembah, itu kan namanya cintamu, pengabdianmu dicurahkan pada yang disembah. Siapa yang disembah? Nah, itulah di sini dijelaskan. Kalau masih penasaran, silakan hubungi ini. Ini Cirebon, ini Raja Galuh. Nah, kalau masih penasaran supaya syahadatmu sah, bisa mengingat apanya Allah yang diingat ketika sholat, beliau bisa menjelaskan. Di sini adanya Thariqoh Naqsabandiyah Huludiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Kenapa namanya Al-Mahdiyah? Al-Mahdi itu adalah
petunjuk. Ya, Imam Mahdi itu seorang pemimpin yang membawa petunjuk. Jadi kalau ada keterangan di akhir zaman akan turun Imam Mahdi, bukan seperti film kartun dari langit turun kayak Superman ke bumi, ya udah ditimpukin itu ke masyarakat. Imam Mahdi turun di lokasi Rancakalong, wah bahaya tah. Ya bukan seperti itu. Imam Mahdi itu adalah orang yang dipilih, diberikan pengetahuan, membawa petunjuk untuk seluruh umat. Ya, dan itu orangnya ada, tapi membawa potensi ketuhanan. Ya beliau itulah walia mursida, ulil amri minkum. Nah, ulil amri minkum itu kan kepanjangan atau channel Tuhan yang di dunia. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah orang yang memimpin di zamanmu sendiri. Bukan presiden ya yang memimpin atau gubernur, tetapi ini urusan agama, bukan urusan negara. Jadi ulil amri minkum itu yaitu Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas. Rajanya manusia, sesembahannya manusia. Itulah walia mursida. Kalau orang di luar agama Islam, Al-Masih, ya, Mesiah, itu juga. Ya, jadi jelas ya. Kalau penasaran, datang ke sini. Ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Naqsabandiyah Hulidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid, salam taklim ma'rifat. Ilai anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.